أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bisakah dikatakan merokok berarti mengkonsumsi barang haram? Ya, bukan cuma bisa, memang haram. Rokok haram, nggak boleh sama sekali. Tidak ada ulama yang bisa dijadikan sebagai rujukan, ulama rabbaniyin, ulama yang betul-betul luar biasa berpegang pada Al-Quran dan Sunnah yang menghalalkan. Mustahil. Tidak ada dokter yang masih sehat akal fikirannya menghalalkan rokok. Nggak ada pemerintah yang sehat menghalalkan. Kenapa pemerintah kita tulis pelangnya besar-besar, rokok bisa membunuhmu? Saya berharap suatu waktu pemerintah kita ganti gambarnya kecil, tulisannya besar. Karena sudah begitu tidak bisa dibaca juga oleh orang-orang. Dikasih foto lehernya orang yang luka bakar, enggak, tetap juga dilakukan. Haram semua. Ini sama dengan narkotika, sama, cuma dilegalkan. Haram, teman-teman. Enggak boleh sama sekali. Dan kalau tidak merokok, kenapa? Mati kalau tidak merokok? Enggak. Mati kalau ajal datang. Mulutnya jadi bau, badannya jadi sakit, istri anaknya perokok pasif jadi malah masalah. Kenapa harus merokok, teman-teman sekalian? Haram demi Allah, nggak ada sedikit pun celahnya untuk kita katakan halal. Kalau anda berkata, dari mana dalilnya Ustaz haram rokok tidak ada di zaman Nabi SAW? Baik, saya akan jawab dengan kisah seorang syekh di Saudi. Ada seorang guru SD, dia merokok. Lalu datang kepada seorang syekh, dia bilang, "Syekh, dari mana anda mengatakan rokok haram sementara tidak ada di zaman Nabi SAW?" Beliau mengatakan, ada firman Allah, Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk. Masuk rokok di dalamnya. Kata guru ini apa? Tapi saya tidak lihat rokok itu buruk. Bagi saya rokok itu bagus. Saya merokok, saya merasa nyaman, saya tidak sakit dan seterusnya. Apa kata syekhnya? Kalau kau tidak anggap rokok itu buruk, saya sarankan sekarang kamu beli rokok yang banyak, bagi-bagi kasih istri sama anakmu. Pulang ke rumah, suruh mereka merokok semuanya. Apa jiwamu mau nerima itu? Karena dia guru mungkin jadi difaham. Dia keluarin rokoknya, dipatahin sama dia. Sekarang saya tahu kenapa haram. Artinya kalau baik tidak mungkin. Kalau begitu baik kita kasih rokok sekalian. Gak boleh, haram. Gak bisa. Jadi celahnya sudah jelas gitu kan. Dan ulama mengambil sebuah kaidah dalam masalah pengharaman khamar. Allah haramkan khamar dalam Al-Quran, diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Al-ayat. Ditanyakan kepadamu hai Muhammad tentang khamar. Khamar ini definisinya kullu ma yukhammirul aql, semua yang bisa membuat akal seseorang keluar dari normalnya, lebih percaya diri atau lupa diri. Masuk di dalamnya cairan dan selain cairan. Bisa narkotika, bisa rokok, bisa khamar, cair, bisa semuanya masuk. Apapun, kapsul, semuanya sama. Selama dia mengganggu normalnya akal manusia. Masuk dalamnya ketagihan. Maka Allah mengatakan, ditanyakan kepada Muhammad tentang masalah khamar dan judi. Katakan, pada keduanya ada manfaat buat orang. Apa manfaatnya buat orang? Khamar dan judi, hiburan. Orang kalau minum khamar badannya jadi hangat, gitu kan? Orang kalau judi terhibur. Tapi Allah mengatakan, dan ada dosanya, serta dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi khamar sama judi ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar. Gara-gara itu diharamkan sama Allah. Maka ulama mengeluarkan sebuah kaidah dalam makanan dan minuman, semua yang manfaatnya atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Rokok di sini masuk di dalamnya. Kenapa teman-teman harus merokok? Saya susah tinggalkan, tidak ada kata-kata susah. Setiap kita mensugesti diri kita, teman-teman, kita akan terbawa dengan sugesti itu. Tanya teman-teman yang masih merokok ataupun ada yang hadir di sini,
Nanyakan diri sendiri. Kalau kita tanya kenapa Anda merokok, selalu sugesti yang ada. Tapi masalahnya bukan ke positif, ke negatif. Misal dia bilang, saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Negatif atau positif ini? Negatif. Artinya dia gantung, dia bisa berpikir kalau merokok. Kalau tidak merokok nggak bisa berpikir. Saya kalau tidak merokok tidak percaya diri. Saya tidak bisa punya ide. Saya dan seterusnya. Maka ini negatif. Ini dia mengurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Sama dengan orang bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Pusing bener kalau nggak ada kopi. Kalau ada kopi, ada susu, ada air putih, minum saja bismillah selama halal. Kenapa harus kurung? Saya kalau tidak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Ini kebodohan. Di rumah nenek, di rumah kakek, di rumah teman, di masjid tidur saja. Hah? Kenapa harus begitu? Saya kalau tidak makan di rumah saya nggak bisa makan. Nggak bisa betul nelan nanti. Karena mindset dia, alam otak bawah sadarnya merekam itu. Gitu kan? Saya kalau tidak menikah sama orang ini saya bisa mati. Mati bener nanti. Dia nggak mau, sudah, nggak usah. Ya, masih banyak manusia lain. Gitu kan? Jadi jangan kurung diri kita di situ. Sama dengan teman-teman merokok ini. Gitu kan? Saya bisa tinggalkan. Saya bisa menghafal. Saya kuat untuk bekerja. Saya bisa sukses. Selalu positif. Jangan bilang, oh saya sudah tua nggak bisa hafal. Nah, sahabat-sahabat umur 60 tahun masuk Islam bisa hafal 30 juz Al-Quran kok. Sugestinya. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kakinya pincang, sudah tua, pegang pedang itu gemetar, ikut jihad, berperang. Kata Nabi SAW, anak-anaknya Amr bin Jamuh datang mengatakannya, ya Rasulullah, ayah kami nggak bisa berperang, pegang pedang aja gemetar, kakinya pincang, naik ke atas kuda kami harus topang, tapi dia mau ikut perang dengan anda. Nabi SAW panggil, hai Abdullah, hai Amr, kenapa kau mau pergi berperang? Ya Rasulullah, saya juga mau surga. Saya mau surga ya Rasulullah, mau mati syahid. Kata Nabi, naikkan dia di kuda biar dia ikut berperang. Terbunuh betul, mati syahid. Semangatnya positif, gak ada negatif. Bisa teman-teman, bisa orang dari buruk menjadi baik, orang bodoh jadi pintar, bisa, asal positif. Harus bisa. Detik ini sekarang tinggalkan, buang semuanya, dan jauhi semua hal-hal yang negatif itu.